Oke, perkenalkan di sini saya adalah Bu Alia dan saya Bu Fiona. Nah, kami berdua akan menjelaskan materi selama 1 jam ke depan ya anak-anak. Yang pertama, sebelumnya kita panjatkan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bu Fiona. Baik, sebelum memulai pembelajaran atau aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa dengan terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya Bu Alia akan mengabsensi kalian satu persatu. Kalau misalkan Bu Alia menyebutkan nama, kalian jawab hadir ya. Yang pertama ada Aura Bebina. Hadir. Yang kedua ada Laila Fauzia. Hadir. Selanjutnya Aski Faisal Hamdani. Hadir. Selanjutnya ada Jihan Bilkis. Hadir. Selanjutnya Rizka Anggun Fatika Sari. Hadir. Devi Widayanti. Hadir. Alia Dewi Nasution. Akna Khairo Akla. Hadir. Nabila Zalia Rahma. Hadir. Oke. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah bahagia? Alhamdulillah. Bahagia apa enggak ini? Bahagia. Alhamdulillah kalau bahagia, Bahagia. Sebelum itu kalian cek kerapian ya anak-anak dari atas sampai bawah dan dilihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Kalau misalnya ada sampah silahkan dibuang ke depan. Ini bentuk rasa kasih sayang kalian terhadap Lingkungan kalian di sekitar. Oke. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita akan melakukan ice breaking ya anak-anak. Kita Contohkan terlebih dahulu Oke. ya, Pak ya. contohnya seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ayo kita berdiri semua. Berdiri semua. Oke. Ayo ada satu yang memimpin di depan. Siapa? Ayo Mbak Aura maju ke depan. Memimpin teman-temannya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekali lagi. Ayo Mbak Aura menunjuk salah satu temannya. Divya. Oke, Mbak Devia Maju. maju ke depan. Oke, dihitung. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan. Oke, silahkan duduk anak-anak. Apakah ada yang ingat materi sebelumnya itu apa? Ayo Mbak Laila. Baik, materi sebelumnya itu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama
sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Oke, betul. Berarti kalian masih ingat ya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti air, udara, ataupun gas. Apakah ada yang ingat? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa, Mbak Alia? Hutan, Hutan, oke. hewan peliharaan, dan laut. Oke. Oke, berarti kalian sudah memahami tentang sumber daya alam materi sebelumnya. Selanjutnya akan memasuki materi pada pertemuan kali ini. Oke, Bu Fiona silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Alia. Di sini tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan jenis-jenisnya dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab pencemaran udara, air, dan tanah. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak pencemaran terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang keempat, menunjukkan sikap rasa peduli kita terhadap lingkungan di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, mengusulkan solusi atau upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar. Sebelum itu, ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Saya Bu. Silakan. Silakan berdiri Mbak Devia. Oke. Kegiatan yang merugikan makhluk hidup. Good. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devia. Nah, di sini ada 3 gambar dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran apa? Udara. Udara. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Angkat tangan. Mungkin Mbak Devia. Pencemaran bisa berdiri. Iya, kiri. Pencemaran gas, Gas. Lalu, pencemaran udara atau polusi udara. polusi. Betul. Ada lagi? Sudah Bu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Tangan untuk Devia. Mbak Devia. Yang kedua ada Pencemaran air. pencemaran air. Ada yang bisa kasih contoh? Pencemaran air? Mungkin Mbak Devia. Eh, Silakan berdiri. limbah domestik, Ada lagi? pembuangan sampah yang ada di sungai. Good. Oke, Tepuk tepuk tangan. tangan lagi untuk Mbak Devia. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Pencemaran tanah. Ada yang bisa kasih contoh? Pencemaran tanah? Ayo Mas Taski. Berdiri. Mungkin penggunaan bahan kimia terlalu banyak pada tanah. Penggunaan bahan kimia terhadap tanah. Tanah. Betul. Oke, Ada tepuk lagi? tangan untuk Mas Taski. Nah, dari 3 contoh atau 3 jenis-jenis pencemaran lingkungan ini bisa mengakibatkan atau bisa berdampak negatif pada hidupnya. Yang pertama, ini polusi. Polusi bisa menyebabkan sesak napas. Lalu, yang pembuangan sampah bisa mengakibatkan kita Gatal. betul. Lalu kalau mengonsumsi itu sakit perut atau diare.
banjir juga. Penggunaan bahan kimia, Tanam jadi tidak subur. tanah menjadi tidak subur. Oke. Tepuk tangan untuk Tepuk kalian tangan semua. untuk kita semua. Selanjutnya, ini pengertian dari pencemaran lingkungan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, ataupun komponen lain dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan dan berdampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, jawab tidak ada. Kalau ada, langsung tunjuk tangan. Ada atau tidak? Tidak Tidak ada. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Alia. Oke, penyebab utama pencemaran. Yang pertama adalah aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan itu seperti penebangan pohon liar, membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya membuang sampah di sungai. Yang kedua adalah penggunaan bahan kimia berlebihan. Selanjutnya pembakaran dan penebangan hutan. Pembakaran dan penebangan hutan ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kesadaran akan tentang kesadaran lingkungan. Yang tadi adalah kurangnya kesadaran menjaga lingkungan yang Ibu sudah sebutkan tadi, itu adalah tidak menjaga lingkungan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya adalah dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah menurunnya kualitas hidup manusia. Yang kedua adalah menyebabkan berbagai penyakit. Yang menyebabkan berbagai penyakit adalah salah satu contohnya yang sudah diutarakan oleh Ibu Fiona tadi, air. Kalau misalkan kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya seperti membuang sampah ke sungai, itu kan pastinya membuang sampah akan menyebabkan tersumbat, selokannya itu menyebabkan tersumbat dan menyebabkan banjir. Nah, banjir itu akan menyebabkan gatal-gatal ke kulit kan. Nah, selanjutnya mengganggu ekosistem dan kepunahan hewan atau tumbuhan. Kalian juga kalau misalkan contohnya membuang sampah ke hutan, itu biasanya habitat-habitat atau ekosistem hutan itu kan biasanya beralih membuat hewan atau ekosistem itu tidak nyaman akan hal tersebut karena kalian membuang sampah ke hutan itu, seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim adalah seperti banjir bandang. Kalau kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, itu menyebabkan selokan tersumbat dan menyebabkan banjir. Kalau terus-terusan kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, banjirnya akan lebih banyak dan menyebabkan banjir bandang, seperti itu. Selanjutnya adalah upaya mengatasi pencemaran. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah mengolah sampah dengan prinsip 3R, reduce, resource, dan recycle. Biasanya kalian kan menemui 3 tempat sampah yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Itu salah satunya adalah reduce, resource, dan recycle. Reduce adalah pembuangan sampah atau mengurangi sampah. Contohnya seperti kalau kalian ke supermarket, itu lebih baik kalian menggunakan tas belanja kain. Karena kalau kalian tidak menggunakan itu akan menambah banyak sampah kan. Biasanya kalau misalkan kalian itu ke supermarket itu kan pakai kantong belanja kresek. Nah, lebih baik pakai kantong belanja seperti kain. Nah, selanjutnya adalah resource. Resource itu memakai kembali. Contohnya seperti di botol plastik itu biasanya ada gambar segitiga di bawahnya atau di atasnya. Nah, segitiga itu di tengahnya itu ada tulisan atau angka seperti 3, berarti botol plastik itu bisa dipakai 3 kali. Oke, yang terakhir adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang kembali. Mendaur ulang kembali seperti apa? Seperti contohnya sampah sampo, sampah deterjen itu biasanya digunakan kembali, dipakai di ronce seperti digunakan seperti tas ataupun pakaian. Selanjutnya adalah menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Menanam pohon dan menjaga kelestarian itu adalah konsep konveksi tanaman ataupun reboisasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan transportasi ramah lingkungan. Contoh menggunakan transportasi ramah lingkungan itu seperti kalian kalau misalkan berpergian di tempat yang dekat, lebih baik menggunakan sepeda
pancal atau sepeda kayu. Karena kalau kalian pergi ke jarak dekat itu menggunakan sepeda motor itu kan menyebabkan gas dari udara itu tadi kan. Nah, gas itu tidak baik untuk tubuh karena gas itu menyebabkan karbon dioksida yang tidak baik untuk tubuh kan. Nah, oke, selanjutnya adalah menggunakan transportasi ramah lingkungan. Contohnya itu seperti kalau kalian berpergian di jarak dekat, itu lebih baik menggunakan sepeda kayu ataupun sepeda pancal. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian pergi ke jarak dekat menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan gas, itu kan tidak baik untuk menjaga diri kalian kan, karena itu menghasilkan gas karbon dioksida yang tidak baik untuk tubuh. Selanjutnya adalah edukasi, yang terakhir edukasi dan kampanye peduli lingkungan. Biasanya di suatu desa atau suatu RT RW itu kan mengadakan kerja bakti kan anak-anak. Kerja bakti itu bisa kalian ikuti untuk kesadaran untuk mengatasi pencemaran lingkungan seperti itu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pencemaran lingkungan adalah masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di sini kalian generasi apa? Z. Oke, generasi Z itu harus sadar akan lingkungan. Karena apa? Karena kalau tidak dari kalian, siapa lagi yang akan menjaga? Kan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama demi masa depan bumi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bermain ice breaking lagi. Ice breakingnya ini adalah debat, sesi debat. Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang pertama adalah tim pro, tim netral, dan tim kontra. Nanti kalian akan menyampaikan argumen atau interupsi dari kalian. Nah, Ibu Fiona akan menyampaikan mosi yang disampaikan, terus kalian berdiskusi ataupun secara individu. Nanti kalau sudah, kalian bisa berdiri menyampaikan argumennya. Oke, silakan Bu Fiona. Dengarkan baik-baik ya mosinya. Penggunaan kendaraan pribadi harus dibatasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Saya ulangi. Penggunaan kendaraan pribadi harus dibatasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ibu kasih Silakan. waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Argumennya jangan lupa dicatat ya anak-anak.
dikerjakan menurut pendapat kalian masing-masing dari tim pro, tim kontra, dan tim netral. Kalau tim pro itu berarti menyetujui mosinya. Kalau kontra berarti tidak menyetujui mosinya. Kalau tim netral itu berada di tengah-tengah antara pro dan kontra. Nanti kalau kalian membacakan argumennya itu bisa membawa buku kalian untuk dibaca ya anak-anak. Kurang berapa menit lagi Bu Alia? Kurang 2 menit lagi. Oke. Oke, waktunya cukup. Saya baca lagi mosinya. Penggunaan kendaraan pribadi harus dibatasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Apakah ada pendapat dari tim pro? Berdiri? Oke. Dari mosi yang sudah dipaparkan oleh Bu Fiona, kami dari tim pro akan memberikan argumen. Kami setuju bahwa penggunaan kendaraan pribadi harus dibatasi. Dari data menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menyumbang emisi karbon paling tinggi di kota besar. Dengan pembatasan, kita bisa mengurangi polusi udara yang merusak kesehatan dan lingkungan. Terima kasih. Ada sanggahan? Ada penolakan dari tim kontra? Dari tim Silakan. kontra, interupsi. Oke. Ya. Kami tim kontra tidak sepakat. Pembatasan kendaraan pribadi akan merugikan masyarakat, terutama mereka yang belum punya akses ke transportasi umum yang layak. Selain itu, masyarakat berhak menentukan moda transportasi yang mereka anggap paling nyaman dan aman. Oke. Apakah ada sanggahan dari tim netral maupun tim pro? Instruksi. Oke, silakan, Mbak Laila. Justru karena transportasi umum belum memadai, kita perlu memulai dari sekarang untuk membangun kesadaran. Dengan mengurangi kesadaran pribadi, pemerintah akan lebih terdorong memperbaiki transportasi umum. Jika tidak dimulai sekarang, sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Oke, siap. Apakah sanggahan dari tim netral maupun tim kontra? Ada sanggahan lagi? Oke, bisa diverifikasikan terlebih dahulu ya. Kalau sudah siap, angkat tangan dan bilang instruksi. Interupsi. Oke, Mbak Alia. Tapi masyarakat tidak bisa dijadikan korban transisi ini tanpa solusi konkret seperti subsidi kendaraan listrik atau jalur khusus transportasi umum. Pembatasan ini hanya akan menambah beban, bukannya menyelesaikan masalah, malah menimbulkan ketimpangan baru. Oke. Apakah ada sanggahan dari tim pro?
Lanjut ke tim netral, apakah ada sanggahan dari tim pro maupun tim kontra? Interupsi. Oke, silahkan. Izin menjawab. Kami dari tim netral, kami melihat kedua sisi punya poin valid. Oleh karena itu, solusinya bukan sekedar membatasi atau membebaskan, tapi mencari jalan tengah. Misalnya, memberlakukan sistem ganjil genap di kota besar, memperbanyak bus listrik, dan memberi edukasi lingkungan secara konsisten. Terima kasih. Apakah ada sanggahan lagi atau interupsi? Oke, silahkan. Selain itu, pembatasan bisa dimulai secara bertahap di daerah padat sambil terus membenahi transportasi publik. Jadi, masyarakat tidak merasa dipaksa tetapi diajak untuk bertransisi bersama. Apakah ada sanggahan lagi, argumen lagi? Instruksi. Oke, silahkan. Kami juga ingin menekankan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Belanda, Jerman sudah berhasil menurunkan emisi dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan pemerintah juga menyediakan jalur sepeda serta pejalan kaki untuk kenyamanan pengguna. Indonesia seharusnya bisa juga menuju ke arah itu, asal ada niat masyarakat dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Oke, apakah ada sanggahan lagi atau argumen lagi? Instruksi. Oke, silahkan. Namun Indonesia berbeda. Di desa dan daerah terpencil, kendaraan pribadi seringkali salah satunya alat transportasi. Tidak realistis jika aturan pembatasan diberlakukan secara seragam. Hal ini bisa menimbulkan ketimpangan dan memperburuk mobilitas masyarakat. Jadi kami tetap menolak mosi ini. Oke. Yang terakhir, apakah ada tambahan dari tim netral? Instruksi. Oke, silahkan. Melihat semua argumen yang disampaikan, kami percaya bahwa kebijakan pembatasan kendaraan pribadi harus dibuat berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Di kota besar bisa dimulai bertahap, di desa fokus dulu pada infrastruktur. Intinya, solusi harus disesuaikan, tidak bisa satu aturan berlaku untuk semua. Oke, berarti kata kunci dari tim pro, netral maupun kontra adalah saya setuju dengan Mas Aski karena tidak ada pembebasan ataupun penekanan, tapi adanya pembatasan yang dimana contohnya mengurangi kendaraan bermotor seperti ganjil genap di daerah Jakarta. Biasanya kalau misalkan di daerah Jakarta itu plat nomor ganjil itu berkesinambungan dengan tanggal ganjil. Kalau misalkan tanggalnya ganjil berarti plat nomor yang keluar hari itu adalah plat nomor ganjil. Sedangkan kalau misalkan harinya itu atau tanggalnya itu genap, itu harus menggunakan plat nomor genap. Itu adalah mengurangi efisiensi kendaraan bermotor. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya adalah penugasan LKPD. Nah, jadi Ibu Fiona dan Ibu Alia akan membagi 3 kelompok kecil. 3 kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Segera merapat dengan kelompoknya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti salah satu dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan dari kelompok 1, 2 maupun kelompok 3. Oke. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Ya.
nggak cukup ya di sini. Oke, semangat kerjanya. Susah pertanyaannya? Susah? Oke. Kamu semua ini kayaknya Bu Alia. Kelompok berapa? Ngapa tak dicontek tadi ini? Oke, waktu telah habis. Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian yang maju melesatkan ke depan. Satu contoh aja ya yang disebutkan. Oke, yang pertama adalah Mbak Alia maju ke depan. Mempresentasikan hasil jawabannya. Perkenalkan diri dan dari kelompok apa? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotanya ada saya sendiri Alia Dewi Nasution, dan yang kedua ada Akna Khairo Akila, dan yang ketiga Nabila Zalia Rahma. Di sini kelompok kami mengambil jenis pencemaran udara. Contoh pencemaran udara itu yaitu asap kendaraan di jalan raya. Penyebabnya itu emisi kendaraan bermotor, dan dampaknya itu gangguan pernapasan polusi udara. Itu mengganggu pernapasannya kita. Oke, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1, ayo Mbak Jihan maju ke depan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 Anggotanya? dengan anggota saya sendiri Jihan Bilkis, lalu Laila Fauzia, yang ketiga Devi Widayanti.
Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis pencemaran air. Jadi contoh pencemaran air sungai tercemar, yaitu penyebab limbah rumah tangga dan industri. Dampaknya yaitu tidak layak untuk dikonsumsi sehingga membuat ikan mati. Oke, terima Itu kasih. saja. Tepuk tangan untuk Mbak Jihan. Jadi yang perwakilan kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah Mbak Rizka, maju ke depan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Anggun Perikasari. Yang kedua ada Aura Bebina, yang ketiga ada Aski Faisal. Saya jenis pencemarannya yaitu pencemaran tanah, contohnya sampah plastik di lahan kosong. Penyebabnya penumpukan sampah non-organik, dampak kesuburan tanah menurun, gangguan kesehatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pencemaran lingkungan terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah udara, air, tanah. Good. Kalau udara untuk contohnya adalah gas dan polusi yang menyebabkan sesak napas. Yang kedua adalah air. Contohnya yakni limbah dan pembuangan sampah. Yang ketiga tanah dengan contoh penggunaan bahan kimia. Sampai sini paham semua ya anak-anak tentang pencemaran lingkungan? Paham, Bu. Untuk materi minggu depan, kalian akan ditugaskan, jangan lupa dicatat ya anak-anak, tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini ada perdagangan ekspor dan impor. Nanti kalian cari tahu sendiri ya, ekspor dan impor ini apa. Kalian mencari tentang pengertian, dampak, manfaat, dan solusi tentang perdagangan internasional ini. Oke, yang Paham terakhir- tentang tugasnya ini untuk besok pertemuan besok selanjutnya? Kalau paham, bilang paham. Kalau tidak paham, nanti dijelaskan bagian ulang. mana? Paham. Alhamdulillah. Baik, karena waktu telah habis, kita akan sebelum penutup kita akan menyanyi bersama ya anak-anak. Ya. Ayo, yang Kita nyanyi sayonara. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu Fiona dan Ibu Alia akan mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu ya supaya sampai rumahnya selamat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke,
Sampai jumpa Sampai jumpa anak-anak. di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak. Iya, Bu. Salam.